Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jejen dari kelas MJ303. Di sini saya mencoba mempresentasikan yaitu untuk memenuhi tugas UAS manajemen operasional dengan tema yaitu analisis pola produksi PT Mucak strategi optimasi. Presentasi ini mengulas berbagai pola produksi untuk PT Muncak. Tujuannya adalah menentukan strategi optimal yang sesuai dengan permintaan pasar dan efisiensi biaya. Pendahuluan kasus yaitu perusahaan Muncak, yaitu PT Muncak menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan triwulan fluktuat- yang fluktuatif. Itu perusahaan perlu memilih pola produksi yang tepat untuk mengoptimalkan biaya dan meminimalkan risiko. Nah, untuk tantangan yaitu memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah. Nah, tujuannya memilih pola produksi yang optimal. Nah, untuk fokusnya yaitu efisiensi biaya dan minimasi risiko. Data penjualan triwulan, gambaran permintaan yaitu data penjualan triwulan PT Muncak itu menunjukkan pola yang tidak rata. Triwulan 3 mencatat permintaan tertinggi, sementara triwulan 1 dan 4 relatif rendah. Triwulan 1 yaitu 250 unit, triwulan 2 itu 400 unit, triwulan 3 itu 1.500 unit, dan triwulan 4 yaitu 450 unit. Nah, untuk sisa stok tiap triwulan yaitu triwulan 1 500 kurangi 250 sama dengan 250 unit yang disimpan. Triwulan 2 yaitu 250 tambah 500 kurangi 400 sama dengan 350 unit yang disimpan. Untuk triwulan 3 yaitu 350 tambah 500 kurangi 1050 sama dengan min 200 unit kekurangan subkontrak. Dan yang terakhir itu triwulan 4, 0 dikurangi 500, 0 ditambah 500 dikurangi 450 sama dengan 50 unit yang disimpan. Untuk biaya simpan yaitu triwulan 1 250 kali 100 sama dengan 25.000. Nah, triwulan 2 yaitu 350 kali 100 sama dengan 35.000. Triwulan 3 yaitu 0, tidak ada stok. Triwulan 4 yaitu 50 kali 100 sama dengan 5.000. Dan total keseluruhan biaya simpan yaitu 65.000. Biaya subkontrak yaitu triwulan 3 200 kali 2.000 sama dengan 400.000. Total biaya subkontrak yaitu 400.000 rupiah. Total biaya pola produksi konstan sama dengan 455.000 rupiah. Untuk pola produksi bergelombang yaitu mengikuti pola penjualan. Produksi langsung sesuai permintaan 250, 400, 1.050, 450. Tidak ada biaya simpan atau subkontrak. Untuk biaya perputaran tenaga kerja yaitu di triwulan 1 kedua 400 kurangi 250 sama dengan 150 unit, tidak ada biaya. Untuk triwulan 2 ketiga, ketiga yaitu 1.050 kurangi 400 sama dengan 650 unit. 650 dibagi 200 kali 4.000 sama dengan 13.000. Untuk triwulan 3
Dan keempat yaitu 450 kurangi 1050 sama dengan 600 unit, tidak ada biaya karena penurunan. Nah, untuk pola produksi moderat yaitu 450 unit di triwulan 1 dan triwulan 2, 850 unit di triwulan 3 dan triwulan 4. Untuk produksi yaitu 450,850,850. Nah, untuk permintaannya itu 250,400,1050,450. Sisa stok tiap triwulan yaitu triwulan 1 450 kurangi 250 sama dengan 200 unit yang disimpan. Untuk triwulan 2, 200 tambah 450 kurangi 400 sama dengan 250 unit yang disimpan. Triwulan 3 itu 250 tambah 850 dikurangi 1050 sama dengan 50 unit yang disimpan. Triwulan 4 itu 50 tambah 850 dikurangi 450 sama dengan 450 unit yang disimpan. Nah, biaya simpan yaitu triwulan 1 200 kali 100 sama dengan 20.000. Triwulan 2 yaitu 250 kali 100 sama dengan 250.000. Di triwulan 3 yaitu 50 kali 100 sama dengan 5.000. Untuk triwulan 4 yaitu 450 kali 100 sama dengan 45.000. Total seluruh biaya simpan yaitu Rp95.000. Nah, untuk biaya perputaran tenaga kerja yaitu triwulan 2 dan triwulan 3 yaitu 850 dikurangi 450 sama dengan 400 unit per 400 dibagi 200 kali 4.000 sama dengan 8.000. Total biaya keseluruhan tenaga kerja yaitu Rp8.000. Nah, untuk biaya lembur yaitu di triwulan 3 850 dikurangi 700 sama dengan 150 unit. 150 kali 1.000 sama dengan 150.000. Untuk triwulan 4 yaitu 850 dikurangi 700 sama dengan 150 unit. Nah, 150 dikali 1.000 sama dengan 150.000. Total total keseluruhan biaya lembur yaitu Rp300.000. Total biaya pola produksi moderat yaitu Rp403.000. Untuk alternatif pertama, pola produksi konstan 500 unit, yaitu pola produksi konstan menawarkan, kemudian perencanaan dan pengelolaan. Namun dapat menyebabkan kelebihan persediaan di triwulan dengan permintaan rendah dan kekurangan saat permintaan tinggi. Pertama yaitu kelebihan perencanaan mudah. Nah, untuk kekurangannya yaitu potensi kelebihan atau kekurangan persediaan. Alternatif kedua yaitu pola produksi bergelombang. Pola produksi bergelombang yaitu menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Ini meminimalkan kelebihan persediaan tetapi memerlukan fleksibilitas tinggi dan dapat meningkatkan biaya produksi. Untuk keuntungannya itu minim kelebihan persediaan dan untuk kerugiannya yaitu biaya produksi bisa meningkat. Untuk alternatif ketiga yaitu pola produksi moderat. Pola produksi moderat adalah kombinasi antara konstan dan bergelombang. Tujuannya adalah menyeimbangkan efisiensi biaya dan fleksibilitas respon terhadap permintaan. Untuk tujuannya yaitu menyeimbangkan efisiensi dan fleksibilitas dan
Kedua itu implementasi kombinasi strategi konstan dan gelombang. Untuk perhitungan biaya dan resiko setiap alternatif, yaitu analisis biaya dan resiko meliputi biaya produksi, penyimpanan, kekurangan persediaan, dan potensi kehilangan penjualan. Perhitungan ini penting untuk membandingkan setiap alternatif. Pertama yaitu biaya produksi per unit. Kedua, biaya penyimpanan persediaan berlebih. Yang ketiga itu resiko kekurangan, kehilangan penjual. Nah, analisis komparatif metode produksi, yaitu analisis komparatif membandingkan setiap pola produksi berdasarkan biaya total, risiko, dan kemampuan memenuhi permintaan. Hasilnya akan membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama biaya, kedua risiko, ketiga permintaan. Untuk untuk rekomendasi strategi produksi terbaik yaitu berdasarkan analisis pola produksi moderat mungkin menjadi pilihan terbaik. Ini memungkinkan PT Mujak untuk memenuhi permintaan dengan biaya yang terkendali. Pertama yaitu moderat biaya terkendali, yang kedua itu fleksibel respon permintaan. Untuk kesimpulan dan implikasi bisnis yaitu pemilihan pola produksi yang tepat sangat penting bagi PT Mejak. Strategi yang optimal akan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mendukung pertumbuhan bisnis. 3 alternatif, satu pilihan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.